Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Ramadan. Saya akan merespon materi dari materi 1 sampai 15. Technopreneur. Webster Dictionary membedakan definisi entrepreneur dengan technopreneur dalam bidangnya yang lebih spesifik ke arah teknologi tinggi. Technopreneur didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan manajemen dan mengambil risiko dari suatu bisnis atau suatu perusahaan. Maka Webster Dictionary mengidentifikasikan entrepreneurship sebagai seorang entrepreneur di mana bisnisnya melibatkan teknologi tinggi. Varian technopreneur: online marketing, toko online, 2 reseller, Clickbank, Amazon, pay per click dalam negeri Clicksaya, Google Blogger, PP Indo, AdSense Scam. Luar negeri Google AdSense, Bright, Engage, Adster, Etol, Bitfaster, Etologi, Exosys, Pantera, dan sebagainya. Itu review dalam negeri, Reviewmo, @reviewcam. Di luar negeri, sponsor review, Morty by Blockify, Linkwork, dan Blockvertise. Varian technopreneur: domain parking, layanan domain dan hosting, forex online trading, programmer animator, search engine optimization specialist, food analytics specialist, dan lain-lain. Technopreneur manajemen, kepemimpinan, sejarah, masa muncul pada abad 18, ada beberapa pengertian yang antara lain. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Shared Goal, Sam Hill dan Kuhn tahun 1957. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan seni dan teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan melatih segala keinginannya. Kepemimpinan adalah suatu progres yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemampuan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Pandangan pemimpin sejati: bawahan adalah sebagai aset utama lembaga. Mereka bukan sekedar alat, melainkan manusia yang bermartabat. Mereka harus senantiasa diakui akunnya. Mereka membutuhkan perhatian, rasa keadilan, kejujuran, dan masa depan yang lebih baik. Mereka membutuhkan kehangatan dalam pergaulan. Mereka membutuhkan kepercayaan dan aktualisasi diri. Mereka tidak suka ditinggalkan dan dicurigai. Mereka membenci diberi label bodoh, malas, dan tidak bertanggung jawab. Sebagai pemimpin menyangkut dua bidang utama: berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan dan mencapai sasaran. Berorientasi pada manusia yang motivasi dan membina hubungan manusia. Tugas dan peran pemimpin menurut James F. Stone. Tugas utama seorang pemimpin adalah bekerja dengan orang lain. Pemimpin dan bertanggung jawaban, akuntabilitas. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Pemimpin adalah seorang mediator. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Kompromi dalam negosiasi. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecah masalah. Entrepreneur manajemen risiko. Para wirausaha merupakan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Mereka bergairah menghadapi tantangan. Apakah situasi berisiko itu? Definisi risiko: suatu ketidakpastian di masa yang akan datang, suatu konsekuensi yang muncul yang merugikan. Apakah situasi yang berisiko itu? Situasi berisiko terjadi jika Anda diminta memilih pilihan antara dua alternatif atau lebih yang hasilnya tidak diketahui.
Tiga hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses mengambil keputusan dan untuk memulai usaha. Hadapi ketakutan Anda melakukan counter, berikan sisi positif lebih banyak dari sisi negatif. Komitmen pada diri sendiri. Topologi pengambilan risiko. Top level mempunyai kemampuan merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif. Manajer menengah harus diberikan kebebasan berinovasi dan risiko menjadi lebih besar. Level operasional terampil dan melaksanakan hal-hal rutin. Entrepreneur 4. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Bentuk format rencana bisnis. Halaman depan terisi rangkuman penjelasan tentang perusahaan, pemasaran, barang dan jasa yang dihasilkan, usaha meningkatkan penjualan, permodalan, lampiran. Dasar-dasar bisnis plan. Lembar judul, ringkasan eksekutif, peluang plus tawaran, produksi atau jasa yang diberikan, latar belakang organisasi, analisis kondisi atau pasar, internal dan eksternal, formulasi strategi, rencana pemasaran, organisasi, produksi, analisis finansial dan analisis risiko, rencana tindak atau action plan, lampiran terminologi, data, pendukung dan sebagainya. Peluang dan tawaran menggambarkan peluang yang dalam bisnis yang diusulkan. Sebutkan permasalahan yang ada pada saat ini dan gambarkan produk jasa berpeluang untuk menjawab permasalahan tersebut. Menggambarkan daerah kegiatan lokal, nasional, internasional yang berpotensi menjadi target disertai alasannya. Menjelaskan apa yang diharapkan dan investor atau mitra kerja dan apa yang ditawarkan pada investor atau mitra kerja sebagai balasannya. Tawaran tersebut misalnya investor diberikan lisensi, dibantu untuk pemasaran, keuntungan yang dapat diperoleh dan sebagainya. Menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis kadang telah dipikirkan secara matang oleh pelaku bisnis atau bisa saja ide bisnis muncul secara tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelaku bisnis sejati akan selalu berusaha menjadi ide-ide cemerlang sebab mereka berprinsip bahwa ide adalah uang. 4 poin mengembangkan ide. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham dan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Pada siapa produk atau jasa akan dijual. Produk yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana produk atau jasa yang dijual. Kita sudah tahu betul akan produksi atau jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga suatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita. Terkadang mereka tidak kenal kita dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa yang milik orang jika tidak dikenal, mereka akan tertarik. Kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi? Produk atau jasa kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Kita boleh membuat produk dan jasa sebaik mungkin, mempunyai target pasar sebesar-besarnya. Produk atau jasa dibesarkan segencar semungkin. Namun apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain, maka akan percuma. Menguji ide bisnis. Salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Studi kelayakan usaha mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan
komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan, didanai oleh kemungkinan risiko yang diharapkan dihadapi akan terjadi. Jika jawabannya adalah marketable, sustainable, efektif dan efisien, legal dan profitable, berarti bisnis tersebut layak untuk dibiayai atau diberikan kredit atau diberikan atau disetujui izinnya. Adapun yang dimaksud ide bisnis menurutnya adalah bermacam-macam bentuk, antara lain pendiri usaha baru, pengembangan usaha yang sudah ada seperti merger, penambahan permodalan, pengganti teknologi, pembukaan kantor baru atau cabang atau perwakilan, dan sebagainya. Pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Tujuannya adalah menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Ide kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu proyek dan jasa, industri dan pasar, organisasi, dan keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Terdapat beberapa aspek yang mutlak harus dikaji sebelum seseorang memutuskan untuk mendirikan kegiatan usaha sebagai perwujudan dari peluang bisnis atau ide bisnis yang akan dipenuhi. Aspek tersebut meliputi pasar dan pemasaran, teknis dan produktif, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, dan lingkungan. Analisis model bisnis adalah metode dalam melakukan bisnis di mana perusahaan akan mendapatkan pendapat untuk dapat bertahan. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan menempatkan posisinya dalam rantai nilai. Model bisnis yang banyak digunakan adalah bisnis model canvas atau model bisnis canvas. Definisi model canvas. Bisnis model canvas salah satu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Model bisnis canvas pertama kali dikenal oleh Osterwalder dan Wegener melalui BMC. Perusahaannya seakan melihat bisnis dan gambaran besar, namun tetap langkah mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis. Ilustrasi BMC dapat dilihat pada gambar ini. Contoh model canvas. Sistematika penulisan bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah dokumen tertulis menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha, keunggulan bersaing suatu usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang akan dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Terdapat 3 tipe business plan: summary business plan, full business plan, operational business plan. Contoh format jadwal: manajemen, pemasaran, dan operational business. Pemasaran merupakan sebuah fungsi organisasi yang mengatur tentang sebuah proses untuk membuat, berkomunikasi, dan mentransformasikan nilai tambahan kepada konsumen, serta mengatur hubungan dengan konsumen yang meraih keuntungan bagi suatu usaha. Suatu pemasaran akan memiliki tata nilai yang baik apabila pemasaran dimaknai dalam 3 dimensi, yaitu pemasaran sebagai strategi dan pemasaran sebagai taktik. Pemasaran sebagai budaya merupakan sebuah konsep tentang penerapan nilai-nilai pemasaran dalam sebuah budaya perusahaan, di mana antar karyawan dan pemimpin saling menjual karya sebagai sebuah manifestasi aktivitas pekerjaan rutin yang dijalani. Pemasaran sebagai strategi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang diorientasikan pada STP, pemilihan segmentasi pasar memiliki peran utama dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Pada contoh tabel di atas, seorang konsumen akan memiliki kecenderungan memilih produk panci yang dinamakan ITS Matchless karena memiliki keunggulan teknis daripada yang lain dan mempunyai masa garansi yang lebih lama daripada produk B. Meskipun produk ITS Matchless memiliki selisih harga yang lebih mahal daripada produk A,
Namun selisih tersebut tidak signifikan apabila dibandingkan dengan kelebihan produk yang, yang mengutamakan keselamatan konsumen dan kualitas masakan melalui pengaturan level air yang tidak dimiliki oleh produk A. Pembuatan diferensiasi produk juga harus menaati kode etik pemasaran. Artinya, seorang wirausaha tidak diperkenankan untuk secara lugas menyebut nama produk atau perusahaan, namun dapat menggunakan nama produk inisial. Karena seorang segmentasi pasar biasanya sudah mengetahui nama asli produk yang dimaksud apabila sudah disebutkan spesifikasi teknis dan harga produknya. Setelah melakukan aktivitas pemasaran sebagai strategi, pada tahap selanjutnya dilakukan proses pemasaran sebagai teknik, yaitu kegiatan pemasaran yang memiliki fokus aktivitas 4PS, yaitu produk atau service, price, promotion, and place. Produk dalam 4PS berarti seorang berusaha sebaiknya melakukan kegiatan tawaran yang detail kepada konsumen berupa produk knowledge yang dapat ditulis dalam sebagai media, seperti katalog, brosur, spanduk, expander, dan lain-lain. Isi dari produk knowledge adalah ukuran, desain, nama, kemasan, varietas, dan diferensiasi produk. Price atau harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga diukur dengan nilai yang dirahasiakan dari produk yang ditawarkan. Seorang wirausaha dapat juga memainkan nilai harga ini dengan tujuan menarik minat konsumen terhadap produknya daripada produk dari kompetitor. Promotion, yaitu kegiatan dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan dan meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk yang dihasilkan. Place, yaitu aktivitas perusahaan untuk membuat produk yang tersedia bagi target pasar. Keputusan mengenai tempat untuk pemasaran maupun distribusi ini sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk yang dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan. Secara ini dapat meliputi saluran distribusi. Berikut 4P konsep manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah kegiatan wirausaha, karyawan adalah aset yang paling bernilai. Karena peningkatan produktivitas perusahaan yang akan tercapai apabila pengelolaan tenaga kerja bekerja baik. Dengan demikian, perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap karyawan, baik secara material maupun moral, maupun tingkatan prestasi dari aspek sistem produksi, operasi sendiri, bagaimanapun canggih dan mutakhir sebagai sebuah mesin. Tidak ada satu mesin pun yang dapat menyamai sumbangan intrinsik manusia karyawan, baik dari unsur diversitas keterampilan emosional. SDM dapat dinyatakan juga dengan istilah karyawan, tenaga kerja, atau pegawai. Sebutan buruh diberikan untuk pegawai yang bersifat massal pada level bawah. Prinsip-prinsip pengelolaan karyawan. Ada 6 prinsip pengelolaan karyawan yang baik. Kecocokan karyawan yang dengan pekerjaan. Definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. Tetapkan standar prestasi, komunikasi, dan keterlibatan karyawan. Mengadakan pendidikan dan latihan. Penghargaan atas prestasi kerja. Rancangan kerja. Sebelum rancangan kerja dimulai, produk umumnya dimulai terlebih dahulu diterapkan. Ada kalanya teknologi atau proses tersebut ditentukan. Apabila kondisi demikian, maka fleksibilitas yang tersisa hanya sedikit karena pekerjaan hampir seluruhnya telah diserap oleh teknologi proses. Rancangan kerja dapat diartikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individual dan kelompok secara organisasi tentang isi dan metode kerja. Rancangan kerja merupakan pokok bahasan yang kompleks. Untuk menelusurinya terlebih dahulu diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai variabel teknis dan variabel sosial. Apabila salah satu variabel ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi
equilibrium dalam pekerjaan. Pekerjaan menjadi membosankan atau pekerjaan tidak memanfaatkan kelebihan teknologi yang tersedia. Tujuan diadakannya rencana kerja adalah sebuah menemukan pekerjaan yang dapat memenuhi persyaratan sosial dan persyaratan teknis sekaligus. Pendekatan ini mengarah pada pengembangan kerja yang tidak semata-mata mencerminkan tingkat teknologi yang paling ekonomis dengan melibatkannya manusia sebagai mesin. Lebih jauh, pandangan ini harus mempertimbangkan biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat tingginya tingkat perputaran karyawan, absen, dan kejenuhannya dalam bekerja. Analisis biaya dan keuangan. Bisnis memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan mendapatkan keuntungan dalam proses. Objek pemenuhan kebutuhan konsumen ialah berupa barang dan jasa diproduksi oleh bisnis. Barang dan jasa yang diproduksi bisnis ini merupakan hasil proses yang dilakukan oleh bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. Dalam bisnis diantaranya adalah sumber daya tenaga kerja, sumber daya bahan, sumber daya modal. Analisa biaya. Bisnis biasa diartikan sebagai pengeluaran bisnis untuk membuat dan menjual jasa atau produk. Pada definisi di atas dapat dilihat batasan yang jelas pada konsep biaya dari bisnis, yaitu biaya tersebut haruslah berhubungan dengan proses membuat maupun menjual jasa dan produk. Perbuatan di sini erat hubungannya dengan proses produksi dari jasa ataupun produksi, yaitu di antaranya biaya produksi, biaya pabrik, menjual di sini berat kaitannya dengan langkah-langkah dalamnya membuat produk dan jasa tersebut. Baik konsumen, yaitu di antaranya biaya pemasaran, biaya administrasi, dan lain-lain. Mampu menentukan harga produk yang sesuai sebagai panduan dalam mengendalikan biaya, sebagai panduan dalam perencanaan. Tahapan pemantapan pemenahan technopreneurship. Ada beberapa aktivitas pembinaan yang dilakukan dalam tahapan penetapan kemampuan kewirausahaan. Tahapan 1, program wirausaha mahasiswa. Tahapan 2, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan kerja. Tahapan 3, pasar minggu pagi ITS. Tahapan 4, UKM buat. Tahapan 5, koperasi mahasiswa. Tahapan 6, bisnis mahasiswa. Tahap yang pengembangan pembinaan technopreneurship. Inkubator ITS adalah lembaga di bawah Badan Kerjasama Inovasi Bisnis Ventura yang mengumpulkan para pengusaha pemula dari ITS. Di lembaga ini melakukan proses pembinaan secara bertahap agar bisnis pemula ini siap untuk dilepas ke pasar bebas. Proses pembinaan dalam inkubator ini dilakukan di luar P2EKM ITS. Sasaran dari kegiatan inkubator ini adalah mahasiswa tingkat akhir atau alumni ITS yang memiliki bisnis. Dalam proses inkubasi ini lebih diutamakan bisnis di bidang teknologi. Adapun alur program PMW ITS dinyatakan pada gambar berikut. Sedangkan bagian organisasi P2KM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.